Kali ini kita kedatangan Supra bapak-bapak dengan kendala ban belakangnya bocor. Jadi saya akan mentutorialkan cara membongkar dan menambal ban belakang untuk motor Supra 125. Pertama-tama saya buka penutup joknya, kemudian saya buka baut dengan kunci 12, saya putar-putar, kemudian saya putar pakai tangan. Nah, setelah terlepas saya tekan-tekan bagian bannya biar tidak menempel pada bagian pelek. Kemudian saya cukit yang pertama, sambil atasnya saya tekan-tekan karena ini bannya sudah keras, jadi agak susah ya. Setelah cukit yang kedua, nah ini agak susah karena bannya sudah kering dan keras, jadi tidak lentur lagi. Sekarang cukitan kedua sudah siap. Harus hati-hati, kalau tidak cukitannya bisa terlempar nanti ke arah muka kita ya. Yang penting sering-sering ditekan aja bagian samping banyak. Oke, cukitan ketiga sudah lepas ya. Sekarang kalau sudah ke tempat kesananya biasanya lebih mudah ya. Tuh, lebih cukup pakai satu cukit juga sudah bisa. Oke, lanjut secara merata semua bagian kita cukit keluar ya. Kemudian kita ratakan sampai semua bagian bannya keluar. Lalu kita keluarkan bagian ban dalamnya ya, dengan mendahulukan bagian pentel yang kita keluarin untuk mengecek bagian mana yang terjadi kebocoran. Nah, setelah ban luar sudah terlepas, lanjut kita proses pengecekan bagian yang bocor dengan menggunakan metode air yang ada di ember. Saya siapkan dulu airnya. Setelah ini sudah siap, saya pompa sampai mengembang ya bannya, biar nanti kalau misalkan ada bagian yang bocor kita tahu bagian mana yang bocor. Ayo lanjut kita pompa. Setelah pompa kita lihat dulu bagian-bagian yang terdapat di bagian. Oke, kita putar secara merata dari bagian yang dekat ventil sampai ke bagian memutar ya. Nah, muter secara merata. Nah, ini terlihat ada gembung-gembungnya, ada gelembung udara, berarti di situ ada kebocoran ya. Nah, tapi saya tetap cek memutar semuanya, barangkali ada lebih dari satu kebocoran. Nah, setelah ketahuan ada yang bocor cuma satu, saya tandain lubangnya dengan cara kasih tusuk gigi atau besi kecil aja supaya buat penanda. Soalnya ketika banyak kita kempeskan biasanya lubangnya itu nggak kecil kalau nggak kasih kita tanda. Oke, setelah kita ketahuan ada yang bocor, lanjut kita proses pembakaran atau pengepresan alat bakar. Jadi pembakarannya saya menggunakan spiritus ya, jadi tidak seperti yang lain menggunakan, ada yang LPG, ada yang tidak pakai listrik. Saya masih menggunakan tradisional memakai spiritus. Kita siapin pada tembaknya kita sesuai dengan lubang yang ada di ban dalam.
sudah sediakan. Kita dikasih dia kalau dekat jadi saya sebenarnya yang pakai dua kaleng kasih ke kaleng susu sama kaleng kasih setelah saya tempatin bagian bawah yang ada tarik tambahnya, kemudian saya kencangkan, saya putar, kemudian tempat virtusnya saya kasih virtus, lalu saya nyalakan api. Nanti proses pembakarannya biasa saya skip ya, biar tidak memakan waktu lama. Setelah itu saya nyalakan api. Nanti kita lanjut pada proses apinya sudah mati. Nanti kita lanjut ke proses pengecekan setelah ditambal dan proses pemasangan. Oke, sekarang apinya sudah mati, kita longgarkan pada bagian presannya. Ingat ciri-ciri penambalan yang matang sempurna itu ketika kita lepas atau sentuh bagian kalengnya bakal langsung keluar atau langsung terlepas dari kaleng. Kalau misalkan di matang biasanya menempel karetnya. Sekarang saya cek ulang pada bagian yang tadi kita tambah. Sebelum cek ulang ini apakah supaya kita bisa tahu setelah ditambah itu masih ada sedikit kebocoran atau sudah tertutup dengan sempurna. Oke, setelah ventil kita pasang, lanjut kita pompa bannya ya. Setelah bannya sudah mengembang, lanjut kita cek pada bagian yang tadi ditambal ya. Tidak usah mengecek keseluruhan seperti di awal, cukup yang tadi kita tambal saja, karena tidak mungkin kita cek ulang terus lubangnya bertambah. Sekarang saya melakukan pengecekan pada bagian dalam ban luarnya, apakah ada benda tajam atau paku atau kawat gitu yang bisa menghasilkan bannya bocor lagi. Oke, setelah saya cek ternyata aman. Jadi biasanya kebocoran itu dikarenakan usia motornya usia ban motornya sudah jelek ya. Jadi biasanya kawat atau benang pada bannya sudah pada keluar, jadi di dalamnya tuh banyak kasar gitu. Oke, lanjut ke proses pemasangan. Pertama-tama kita masukkan dulu bagian lednya ke lubang yang ada di dalam. Kemudian kita kasih baut ya, baut 12 yang tadi kita kasih. Kemudian perlahan-lahan kita masukin sisa ban dalamnya. Jangan lupa ditekuk biar pas bentuk pilar tidak terkena cupitan. Selanjutnya saya tekan dulu bagian samping dari ventil. Setelah itu saya lakukan cupit pada bagian yang sebaliknya dari bagian yang tadi kita tekan. Cukup pakai satu cupit aja sih, sudah bisa ya kalau proses pemasangan. Tapi tetap kudu hati-hati biar bagian ban dalamnya tidak terkena cupitan. Sambil kita terus tekan-tekan pada bagian atasnya supaya pada saat pencupitan tidak terlalu keras. Jadi emang ini bannya sudah waktunya diganti, cuma si pemilik motor belum punya uang, jadi masih dipakai baju. Ya, tinggal sedikit lagi kita sambil kita tekan-tekan lagi, satu kita sambil kita tekan-tekan lagi kuncinya supaya si bannya tidak mengunci di satu pelek. Jadi kalau merekat itu pas pencongkelan bakalan
susah. Jadi tenaga yang akan kita keluarkan malah lebih besar. Oke, setelah masuk semua, lanjut saya kasih ventil, kemudian saya pompa lagi sampai mengembang ya. Nah, kemudian saya cek tekanan bannya sudah bagus, sudah sempurna. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau dipaksa kan meledak. Ya wes, durung ngasih gagal ditelus sih. Iya. Ya nganggo